Juga lumayan balance, agak sedikit menyisir ke arah bawah sedikit, dan sudah banyak tim yang turun juga di arah Bullseye. Ini udah ada Lovra yang gua rasa itu bakal setelah next rotasinya bakal bertemu juga sama teman-teman dari Rebellion yang baru kita shout out. Di sisi lain ada EVOS yang secara konstan tadi baru aja dibahas dia bakal turun bener aja di arah observatory juga. Pilotnya lagi baik ya, Pilotnya lagi baik. Di sini ternyata observatorinya benar-benar diturunkan oleh EVOS, tapi nggak ada aura nih. Auranya jauh banget di factory. Yeah. Kan dia bilang, kata ya di observatory biarinlah si EVOS bertandingnya sama siapa, gue mau cabut aja. Ya. Di sisi lain di arah Sentosa juga bakal ada dua tim nih, ada IOG sama dengan DG juga. So far sebenarnya belum ada yang bersikut-sikutan ya, masih sedikit tersebar lah dari mappingnya itu sendiri. Masing-masing dapat pulaunya masing-masing dan mereka masih bisa ngambil looting dulu, dan berarti ada perbedaan tempo sama yang minggu lalu ya. Karena kita kan libur juga seminggu juga sama hari sebelumnya lah bisa dibilang juga. Dimana mereka dari awal-awal tuh udah fight, dan nampaknya di sini RRQ, RBR sorry, Red Bull Rebellion udah melihat keberadaan musuh di depan itu Louvre. Iya bener banget seperti yang lo bilang, memang tempo pace-nya jauh lebih lambat dibandingkan weekly yang awal yang kita tahu sering banget buat langsung ditabrak ketika langsung turun. Tapi di sisi lain sebenarnya udah setup juga dari seorang Zico yang kita tahu ini adalah Zico itu dari PBM Hunter loh saat itu. Dari pasukan dari Seven Envy, sorry. Seven Envy. Iya, terus sisanya rata-rata dari member Red Bull itu baru dari PBM Hunter. Karena memang sejarah dari PBM itu selalu melahirkan anak-anak yang pastinya ini ya berbakat banget di Free Fire juga tentunya. Dan nampaknya memang belum ada pertarungan sampai sejauh ini, masih looting aja dan melihat di sini Bigetron Beat yang bakal naik ke arah atas Riverside di mana ada Aero Black. Yang dimana mereka dia tinggal sendirian dong? Iya, dia sendirian di sini yang menariknya juga, dan gue belum tahu apakah secara research masih miskin banget, bahkan cuma dapat sebuah scar juga, istilahnya cuma baru bersama dengan helmet, belum ada vest sama sekali di hadapannya depan. Ini dia. Langsung coba untuk melarikan diri dengan kalengnya pastinya. Mas Bro nembak bakal seperti ledakan kali ini dengan Black memilih untuk melarikan diri, dan ini gue nggak tahu teman-teman dari mana. Iya benar-benar di Mil ternyata ada di Mil. Well yes, karena dia bisa gue bilang udah setup dengan kalengnya juga, jadi masih bisa kabur. Dan menariknya adalah Black nggak langsung ninggalin begitu aja, karena posisinya adalah dia yang dijemput atau di regroup oleh teman-temannya dari posisi high ground Mil. Terus dia bakal nunggu memang satu squad yang tadi Bigetron Beat dari arah posisi lower ground yang maybe bakal ngejar satu orang yang tadi mungkin bagi mereka tuh terpisah gitu. Yes, dan untungnya juga Black tadi nggak keculik ya. Andai kata tadi tembakan yang masuk semua, Black keculik itu sangat-sangat disayangkan banget, karena ini masih ronde pertama, dia harus keculik dan ninggalin teman-temannya. Dan itu suatu pilihan yang riskan banget ketika dia nyari vision jauh di Riverside. Dan itu sebenarnya vision bagus buat teman-teman ya yang ada di Mil. Jadi pas kita lagi bergerak, ternyata di sana udah ada orang. Jadi kita harus hati-hati untuk gerak, nunggu zona dulu ada di mana pastinya. Ya, dan yang menarik adalah ternyata Lovra ya di sisi lain. Yang tadi memang sebenarnya headline-nya terhadap terhadap Rebellion. Kita lihat di sini kan ada fight yang udah pecah di arah Mars Electric juga. Seorang Deadly langsung jump shot ke arah sedikit kiri, satu orang harus knock juga bersama dengan Aura Esport di ada depan. Benar, dan Boss Nightmare tanpa kita sadar harus tumbang oleh RRQ kali ini. Gue gak tau di mana, tapi tidak ada RRQ turun, ada di CPR, tapi di sini juga masih ada Aura yang lagi perang bersama tim Dunia Games. Di mana Rahmat bakal untuk berlari, Deadly bakal untuk ngejar kali ini. Ampe berhasil dimakan Comel, langsung dipulangkan ke lobby. Masih Rahmat will be next target, bakal dikejar, coba sembunyi tapi kayak gak bisa kemana-mana. Ada gol sebat dari Rahmat, tapi Rahmat akhir dari Dunia Games. Dan DG Urtonal harus menerima puasan di posisi ke-11. Yes, dan dia Aura Esport yang memang dari kemarin sangat membara. Ngomong-ngomong tentang Aura juga nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang Day 1 sama Day 2 yang basically jadi pilihan ya untuk para survivor juga yang bakal menjuarai atau buyah di hari tersebut, Aura masih merajai juga untuk hari ketiga kali ini. Dan bener aja di mana masih bisa gue bilang pace awal, masih zona-zona 1 juga yang belum bergerak. Di sini dia udah ngetinggal satu squad, DG Eternal harus tumbang di awal-awal. Yes, dan ini yang berbahaya banget, karena ketika Aura udah dapetin temponya di awal-awal game, gue rasa bakal nular ke ronde-ronde berikutnya. Betul. Biasanya kalau misalnya udah dapet posisi PD lah ya, PD yang udah dibangun dari game pertama, nextnya itu bakal jauh lebih jadi mental boosting juga. Nah itulah pentingnya kenapa mungkin banyak orang yang bilang ronde 1 kita coba-coba dulu ya, tapi ada juga yang bilang ronde 1 itu kita coba bangun mental dulu. Bisa, setuju banget. Dan gue setuju banget kali ini juga ada RRQ yang coba melarikan diri, karena di belakangnya itu kalau misalkan ungu berarti Aerowall sih kalau nggak salah ya.
atau RBR, tapi ini Araki memilih untuk mundur. Ternyata waktu dia lagi fight sama bos, dia kehilangan Pac-Man. Iya, kehilangan 1 orang di sini. Tapi walaupun nggak cuma itu aja, di trading dengan 4 poin eliminasi sih terhadap teman-teman dari Hades. Iya. Dan so far juga masih bertiga, udah ada 2 kali yang di setup nih, dan harusnya sih cuan-cuan aja ya. Kalau kita bandingin sama let's say DG Eternal yang harus tusun gitu di posisi ke-11 juga. Gue setuju juga karena mereka juga pasti masih bisa save placement poinnya karena masih bertiga dan memilih untuk play defensif dibanding lebih agresif ketika mereka punya 4 orang sekaligus. Tapi kali ini mereka udah ngamanin rumah labirin. Kita bakal berpindah dulu ke arah Louvre yang bakal bergerak ke arah Clock Tower. Di sana juga udah ada musuh dari Bigetron Beat yang sudah menepi di arah Clock Tower. Gua rasa Bigetron memang rotasi cepet banget ya. Mereka ke pulau satunya, lalu ke pulau sekarang ke Clock Tower, dan mereka langsung pastinya udah sadar kalau misalnya Clock Tower tuh udah di looting karena tadi udah ada tim juga yang turun di sana dan Louvre-nya ini ada di bawah lower ground yang dimana sebenarnya disadvantage untuk tim Louvre. Kalau kita bandingin sebenarnya Bigetron dari season sebelumnya ya sama season sekarang, gue rasa ini adalah roster paling kuatnya untuk Bigetron Beat dengan dimasukkan seorang Maybe juga di posisi support. Dari GGWP di sisi lain ada Gare juga yang dulunya adalah kapten juga di posisi Star 8 ya. Dengan masuknya 2 member tersebut untuk melengkapi roster dari Bigetron. Kemarin kita lihat beberapa kali Buya juga secara standing gak terlalu ada di posisi bottom table. So ini bener-bener bisa gue bilang apa ya, sebuah kesempatan yang manis setelah akhirnya banyak banget transisi player dari seluruh tim sebenarnya. Benar, gue setuju. Dan memang tadi juga sempat disebutin juga di mana ada roster baru itu memang chemistry sih nggak bakal ini ya, nggak bakal bohong ya. Namanya chemistry itu meskipun ada yang baru gitu yang bagus-bagus, tapi kalau misalkan ada tim lama yang selama ini tuh satu tim terus tuh chemistry bakal lebih kebentuk sih kalau menurut gue. Iya, di sisi lain juga memang bersama dengan Louvre yang baru aja ganti literally seluruhnya. Dimana memang kita juga baru tahu ini adalah bisa jadi perang mantan nih karena ada J. Iya, J yang kita tahu sebagai dulunya waktu di BGL juga sebagai kapten ya di posisinya, dan sekarang sempat masuk ke tim Elvo, sekarang udah jadi bagian tim Louvre. Kalau misalnya mereka ketemu terus mereka sadar, oh ini tim Bigetron, oke mantan gue. Tapi nampaknya kita bakal berpindah dulu ke arah Island of Gods di mana Beyond berhasil diselamatkan. Nampaknya kali ini di depan udah ada tim Onyx Ares yang sudah coba untuk dipantau oleh Lord dengan XM8 ya. Coba untuk memantau sneaky naik ke atas high ground terlebih dahulu, memanfaatkan patahan yang ada kali, tapi sekarang berhasil dengan seorang ace dengan angganya. Dan tapi kali ini Lord masih belum bisa memberikan damage ke arah musuh, di mana di jembatan terlalu terbuka juga pastinya posisinya untuk IOG. Bisa free hit banget untuk tim Onyx Ares, di mana mereka nembak dari open field, tapi ini jembatan yang benar-benar obstacle tuh jarang banget. Ya, tapi yang menarik adalah Hen juga tadi masih bisa selamat. Di sisi lain Beyond juga yang tadi sebenarnya udah cukup low, tapi masih bisa gulung-gulung medical kit lagi untuk regroup lagi. Cuman itu jadi perhatian karena kalau gue lihat tadi member IOG udah masih sedikit ya secara research, di mana medicalnya aja baru 4, bahkan beberapa juga belum punya fast. Jadi lo udah ngebuang research di awal-awal walaupun akhirnya nggak tumbang, itu bisa jadi disaster juga untuk next menuju ke middle game-nya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat di sini di bagian Araki, mereka udah setup ada landmine juga di sana, tapi ada mobil parkir sebenarnya juga kelihatan ya. Ada mobil parkir juga ketahuan di sana. Araki memilih untuk defense karena tinggal 3 orang doang, tapi kita bakal berpindah dulu untuk sementara karena DG Esports. Di mana saudaranya DG Eternal sudah tumbang, tapi kita ada Red Bull Rebellion. Nah, ini yang menariknya. Yang ngetumbangin itu kan siapa tadi? Red Bull ya, bener ya? Yang numbangin Aura. Sorry, Aura. Ya, gue pikir tadinya dia. Balas Jadi di dendam sisi ya. lain, iya. Kan ternyata berhasil dikenok lagi oleh Aero. Masih ada perang juga di antara DG Esports bersama dengan Red Bull. Cuman beda lantai bawah sama lantai atas juga. Yes, udah dengan K98 dan kita bakal bakal disergap kali ini. Tim DG udah masuk di rumah. Tim Red Bull Rebellion bakal kedatangan tamu juga nampaknya. Tapi nampaknya kali ini Jafra juga masih naik ke atas tangga. J-nya coba untuk menyergap dari atas. Berbahaya untuk tim DG kalau misalkan mereka masuk karena 1887 kali ini dipegang oleh J. Yap, dan yang menariknya adalah di sini Han, karena RRQ itu udah mulai setup juga. Kalau sampai mereka pecah antara Red Bullion sampai dengan DG Esports, ini bisa jadi sampahan juga untuk teman-teman dari RRQ. Kayak dia tinggal nunggu aja pepecahan perang yang udah dibuka di sini dan langsung di open aja sedikit, masih ditarik ulur oleh Ace dan masuk ke rumah sedikit. Masih coba takut-takutin aja sih, belum dibuka bener-bener pecah dari kedua tim tersebut. Benar, tim DG di sini masih nyari-nyari landmine juga, pastinya takut ada landmine dari Red Bull Rebellion, tapi berbahaya banget untuk mereka keras karena J posisinya udah megang shotgun 1887. Dimana double barrel ini sakit banget, apalagi mereka dia menang posisi di atas tangga juga pastinya. Dan kalau misalnya terlalu lama, DG juga berbahaya kalau misalnya dia moving ke arah rumah labirin. Udah ada Rex Regum Keon di sana. Yoi, jadi ini benar-benar mau
nggak mau harus di finishing dulu deh sih, dan lihat siapa yang jauh lebih tangguh. Tapi walaupun mereka akhirnya hasil ngetim satu squad di sini, resource mereka udah berkurang buat fight 1v1 terhadap RRQ. Tapi Han udah bakal ada yang berdarah-darah ya di posisi bawah juga. Itu RRQ nembak, RRQ udah nembak ke arah sini, berarti DG udah sadar di sana udah ada RRQ. Dan gua rasa keputusan yang paling tepat adalah mereka itu gak bisa, kalau mau gak mau mereka harus ratain RBR-nya. Betul. Mereka gak bisa cabut, mereka harus ratain RBR-nya, ambil posisi Red Bull Rebellion dan berharap zona berikutnya bakal ada di sana. Nah, seperti yang gue bilang juga, dimana memang resource-nya udah lumayan dicicil, dibuang ya. Fast udah pecah juga, ada salah satu member DG di sisi lain masih bersama dengan Mr. Home yang sebenarnya jauh lebih kekurangan resource dibandingkan teman-teman DG Esport di posisi rumah seberang ya. Ya, udah dapat info nampaknya kalian udah dapat tembakan dari shotgun juga, udah kelihatan bahwa RBR kebanyakan besar ini megang shotgun semua untuk jarak dekatnya. Zico megang Thompson, Thompson maksud gua megang untuk senjata jarak dekatnya SMG, dan DG masih belum mau untuk masuk karena terlalu berbahaya. Tapi sementara itu, Clock Tower ada 3 tim yang sudah berkumpul nampaknya kali bakal reunian. Udah ada airdrops juga, bakal coba diambil. Coba ngambil ini ya, pelontar. Iya, ngomong tentang airdrop, sebenarnya mungkin kemarin gak ada yang ngeh ya dari posisi caster, tapi ternyata ada yang mati ketimpa airdrop. Ada ya, ada. Dan itu lucu banget, tapi di sisi lain, Sam 13 berhasil nge-knock juga tadi dengan granat ya kalau nggak salah lihat. Yes, Abang Ipul dapat satu, langsung di NL 05 kali Aero Bank juga, di mana Aero tinggal 2 orang, itu LC ke Black, baru jatuh berlari, LC pun jatuh, kali ini tinggal Black sendiri ada ruang untuk eliminasi, dengan cepat oleh EVOS Esports. Well, yes, EVOS Esports di sini menyusul saingan yang lain, di mana Aura juga baru nge-team up satu squad. Ini bener-bener 2 narasumber kita yang tadi kita jemput di sini, di stage, itu langsung memberikan performa yang mereka janjikan di game pertama. Di sisi lain juga ada Ice ya, yang tadi berhasil memberikan fire terhadap Onyx. Disusul juga 3 orang dari Onyx harus dikenok begitu aja oleh IoT. Ini dia pertempuran jarak jauh, tembakan dari serangan gaya terjauhkan, menjatuhkan untuk main dari IoT. Dan langsung diselamatkan. Ice dan Laut tidak masih berusaha untuk memberikan damage ke arah depan, tapi Beyond coba untuk mendapatkan posisinya nge-flanking dari sisi yang lain. Lumayan itu damage-nya ya. Aduh, IOG-nya digigit oleh zona. Kalian harus berlari terlebih dahulu, di mana mereka udah pakai inhaler dan juga pasti medkitnya. Coba untuk berlari masuk dalam zona di mana Onyx kali ini lebih diuntungkan. Kenapa? Karena dia udah di dalam zona duluan. Iya, tapi di sisi lain sebenarnya kalau misalnya mereka nggak sadar, karena orang kita tersisa 2 orang aja. Di sisi lain sebenarnya IOG juga masih lengkap nih, 4 orang sekaligus satu squad. Dan kalau kita lihat juga di minimapnya ini pecah banget karena zonanya udah ketarik lagi, Han. Iya, ini dia Flopstar bakal ditembak ke depan oleh seorang Lau. Kali ini kan seorang Lau sendirian bakal maju tapi dapat 1 orang. Dan ternyata Onyx Lau coba untuk dapat point kill. Di mana mereka masih coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin di saat mereka terpojok, tapi Beyond gak bisa diselamatkan. Tinggal Rules God dan juga Hand sendiri berdua kali ini. 2 versus 2 nih, karena posisinya memang Onyx udah tumbang 1 ya tadi ya. Benar-benar bersama dengan seorang Lau juga. Tinggal Lau yang bukan Lau Jin, pasti bakal coba dimajuin aja sama God kali ini. Rule, si Abang Rule bakal coba untuk menyiapkan, pasti coba untuk mengikis dulu terlebih dahulu dari kiri dengan tembakan, di mana Hand terlalu jauh. Bakal coba dia tembakin kali ini. Lau yang masih diblokkan, bakal tembakin dengan SMB-nya, tapi ternyata Onyx Ares backup oleh Hand dan Rule masih bisa selamatkan. Tapi sisi lain ada RBR yang berhasil menumbangkan tim Dunia Games. Tinggal 7 tim tersisa, 25 orang yang masih hidup. Ya, tadi sempat memang dimenangkan oleh IOG karena mereka menang jumlah juga. Di posisi lain udah tinggal di finishing aja oleh the last main standing ya tadi dari IOG, karena satunya udah knock. Di sisi juga ada Red Bull Rebellion bersama dengan harusnya nomor 1 TRRQ tadi ya. Yep, dan untungnya tadi itu Rule itu masih ada Hand ST di belakang dan gak keburu nge-end Rule duluan. Jadi kalau misalkan seandainya tadi Lau itu nge-end Rule, kemungkinan besar Hand-nya juga bisa kena. Iya, tapi kita bergeser dulu nih di daerah Clock Tower, Han, karena lumayan rame. Ada 3 squad yang masih nahan, masih standing alone aja. Di sisi lain juga ada 1 squad lagi yang masih bergeseran, nomor 9 di situ. Di perujungan zona udah mulai masuk sih ke arah zona selanjutnya di center of the map Clock of Tower juga. Ini salah satu zona yang gak gue suka ya, dimana end game-nya zonanya itu bakal ada di Clock Tower, dimana itu datarannya bener-bener enak banget, lu bisa di kolong. Iya, bisa di atas juga. Bisa di atas juga, bahkan bisa sama sekali kayak adu medkit aja gitu, karena memang zonanya ini bakal ada high ground low ground yang bener-bener banyak banget. Nah, gue pernah dapet skenario juga tentang hold di sini karena udah ada fan yang dibuka oleh seorang stream. Ada musuh bebuyutannya Aura Esports di arah depan juga, tapi masih bisa didekoi sedikit karena masih ada double duo di situ di arah bawah dan langsung naik aja ke arah tower kali ini. Yes, di mana tim Aura agak sulit untuk masuk dalam zona kali ini. Bakal coba menyiapkan dirinya di atas
tower dan zona masih bisa nutup lagi. Ini masih 50 detik, tapi ternyata ada rules yang harus terknockdown oleh zona. Berarti tinggal Hen sendirian. Dan di sini juga ternyata Island of God berhasil dipukul rata oleh zona ternyata. Berhasilnya sama zona ya? Iya, berhasil dipukul rata oleh zona ya kan. Daripada mengasih poin eliminasi ke tim lain gitu kan, meninggikan posisi standing juga. Tapi oke, kita balik lagi di sini di mana Aura Esport yang posisinya memang lebih open field dibanding EVOS yang udah ada di bawah juga. Dan ada Deadly yang cuma bergantung terhadap 1 pohon juga. Tapi walaupun begitu ya, Deadly udah siap nih disupport sama 3 orang lainnya ada di posisi tower gitu. Deadly tuh salah satu pemain kalau sejarahnya dia tuh pinter banget untuk survive sampai akhir ya. Makanya kalau misalnya waktu walaupun dia single sendirian, tapi Deadly itu pinter banget buat nyari celah masuk lewat mana dia bisa ngamen placement poinnya. Dan tapi kali ini udah ada beberapa tim juga masuk dalam zona. Udah mengamankan clock tower terlebih dahulu, tapi Aura masih ada di luar. Araki berhasil dibakar EVOS 2 orang, Mr. Solid ada Kenzo berhasil dijatuhkan, tinggal Sam13 dan juga Straight yang masih berdiri tegak di mana Kader dan juga seorang Sam13 tukeran trading kill aja. Hingga harus diselamatkan lagi, ada Glow dipasang oleh Sam13 hingga shotgunnya bakal dapat satu lagi jalan Kapten terkuat Jimmy bakal dijatuhkan. Berhasil berhasil diselamatkan. Ada Kader Ochantu ternyata yang berhasil dipulangkan di mana Araki habis ternyata pun harus tumbang karena ada Bigetron yang ikut-ikutan perang di sana. Ya, sniper Bigetron kalau kita lihat di sini nyampahin. Di sisi lain juga masih bersama dengan EVOS yang langsung kena ledakan. Di situ Sam13 dan masih ada Mr. Home juga yang harus terknop di sini dan Aura juga harus tereliminasi. Dan di sisi Kelvin yang berusaha untuk backstep dari belakang dan ternyata masih harus tumbang oleh 1 member EVOS lagi. RBR datang di satu tempat dengan pelontar masih bisa menyelamatkan teman dan Aura juga masuk dalam zona. Kali ini belakang masih ada musuh di mana RBR pun terjatuh. Kali ini adalah Louvre Citra berhasil mendapatkan Zico, masih bisa ditenggang dari Zay. Kali ini masih bisa diselamatkan, masih bisa mencari posisi karena Louvre-nya masih ada di luar zona bersama RBR di mana Aura malah mendapatkan advantage masuk ke dalam zona seorang Amek sendirian. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Kelvin masih berusaha untuk memberikan output damage yang sangat tinggi. Jump shot juga udah dilakukan tapi ternyata seorang Kelvin harus gugur dan dia sebagai the end for Red Bull Leon. Tinggal 3 tim tersisa, Bigetron Pit, Aura yang tinggal sendirian. Kayaknya Amek bakal delivery antara kedua pertarungan kali ini karena seorang Legit berhasil dijatuhkan dengan pelontar dari Amek. 2 orang sekaligus memakan mangsa kali ini. Dimana Regar udah ini dia abangnya Amek. Regar yang udah melihat juga Amek dari belakang ya? Dari belakang sudah bersiap-siap. Sudah udah jalan nih. Dia masih nggak tahu nih Amek nih Aura sisa berapa. Karena ini udah disadvantage banget karena Amek tinggal sendirian. Udah kena tembak juga Amek kali dan Aura harus tereliminasi di posisi 3, tinggal 2 tim kali ini. Tapi dia dapat Regar, berhasil kena knockdown dan Louvre kalau misalkan masuk di satu tempat, Louvre bisa dapat buyahnya Era. Betul, bersama dengan Father di sini juga Louvre yang sebenarnya di posisi lain sama-sama harus narik ulur dulu karena posisinya juga ada 2 orang yang knock juga di sini bersama dengan Jay. Mantan kapten kita di Bigetron ya. Dan di depannya ternyata saudara dia bahula, yaitu Bigetron Beat juga bersama dengan Regar yang berhasil di survive juga, tadi nggak jadi mati. Dan kali ini udah menunggu zonanya bakal meletup untuk yang terakhir kalinya, zona terakhir. Apakah akan menjadi penentu kali ini karena udah ada Regar lagi. Regar tergigit oleh zona kali ini, tinggal 46 antara yang masih coba ini Heller tapi belakangnya satu orang jatuh gitu kan masih ada. Juga shotgunnya bakal coba masuk dalam rumah, coba untuk mendapatkan posisinya di mana Gare masih ada di bawah lower ground. Dan Bigetron memenangkan posisinya kali ini. Masih ada Father dengan M60-nya. Tembakan aja karena maybe, tapi ada zona biasa. Bigetron Beat takes the booyah untuk kali ini. Wow, Bigetron Beat. Ini benar-benar anak-anak